Halo Farhan. Farhan mau kemana? Pulang kampung ke rumah nenek. Berangkat naik Grab mobil, pulangnya ngeteng, ada jalan kakinya. Begitulah aku kalau nganter pulang istri ke rumah ibunya. Nah, itu angkotnya teman-teman. Akhirnya aku bisa naik kendaraan juga. Daerah di rumah istriku sulit kendaraan lewat, angkutan umum pun tak ada. Ya, mumpung istri dan anak lagi gak ada, kita house tour dulu. Ini aku pegang kunci semuanya. Biasanya sih aku cuma dikasih satu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dia rumahnya agak berantakan sebab sebelum mau pulang ke Cijayanti, rumah mertua, anakku main dulu sama mainannya. Kalau yang ini tempat istri dan anakku tidur. Aku mau tutup dulu jendelanya sama gordennya tentu saja. Kalau dari luar nggak terlalu kelihatan ke dalam kok. Jadi kalau pakai dalaman doang, dari luar nggak akan kelihatan. Nah, kalau dari dalam sih keluar memang jelas banget pemandangan yang di luar ini. Ini ada mainan-mainan anakku. Ini ada sepeda anakku, jarang dipakai. Ternyata dia nggak suka sepeda. Nah, rumahku ini depan masjid. Jadi kalau ada acara keagamaan, ya kedengar banget ke dalam rumahku. Kalau ini adalah dapur, tempat istriku masak. Aku masak di sini cuma kalau saat istriku lagi pergi. Ini adalah tempat aku BAB serta tempat mandi. Sementara ini adalah tempat bermain anakku. Di sini juga ada kulkas, dispenser, dan ini yang seperti gudang adalah kamarku. Dalam keadaan aku yang sungguh sangat sederhana ini, ternyata masih ada orang yang tergoda untuk tipu aku. Ya, selain orang yang aku pesan orderan fiktif, juga tetangga yang kebetulan berstatus sekretaris lurah yang saat ini tidak sebagai sektor di kelurahanku pun sempat tergoda untuk menipuku. Pura-pura pinjam uang untuk membuat surat yang kemarin terpakai, taunya untuk bayar hutang pribadi. Dia punya hutang ke yang lain dan dia harus bayar. Dan dia pun menceritakan itu dengan bisik-bisik, tapi tanpa ada penyesalan dan tidak minta maaf. Baru kemarin minta maaf sebelum aku cabut laporan ke inspektorat. Namun di depan inspektor dia tidak menunjukkan penyesalan. Dia malah bilang kepada saya pakai lapor-lapor segala dan bilang masalah hutang mah urusan pribadi. Padahal kalau dia bicara, dia berhutang untuk bayar hutangnya yang lain, mungkin itu urusan pribadi. Tapi ini kan beda cerita. Dia bilangnya berhutang untuk mengurus surat aku. Lagi pula sebelumnya duit yang terpakai kan ada setengahnya uang dari aku dan dari pembeli aku. PPH dan BPHTB itu untuk negara, sedangkan sekretaris lurah kan aparatur sipil negara yang punya pengetahuan bahwasanya seharusnya aku tanda tangan AJB itu di depan
PPAT. Namun ini Pak Seklur sendiri yang bawa AJB, suruh aku tanda tangan sama si pembeli di depan Pak Seklur, bukan di depan PPAT. Dan lagi pula uang terpakai, apa benar terpakai? Sepertinya sih itu bukan terpakai, tapi memang sengaja dipakai. Waktu dia bilang, saya tidak suka nunda-nunda, kalau ada pekerjaan sini uangnya. Itu kan cuman alibi. Dia memang ingin pakai uang itu. Buktinya setelah aku kasih dan si pembeli kasih uangnya, besoknya jalan-jalan. Ngeliat anaknya main bola di luar kota, nginep di hotel sama istri dan anaknya, itu pakai uang titipan PPH dan BPHTB. Lalu ketika aku komplain, kata dia, itu kan masalah pribadi. Bagaimana mungkin ini bisa masalah pribadi kalau ternyata aku harusnya tanda tangan AJB di depan pejabat pembuat akta tanah. Harusnya dia sebagai seklur mengarahkan aku untuk membuat AJB pada jalur yang benar. Masa aku tidak bisa komplain kemana-mana? Dia sebagai aparatur sipil negara, aku rasa aku berhak minta pertanggungjawaban negara. Lagi pula bukan hanya aku yang dirugikan, tapi negara juga dirugikan. Aku rasa bukan cuma aku korbannya, mungkin pernah ada orang lain, tetangga-tetangga aku yang pernah berurusan sama dia, dan uang titipan PPH dan BPHTB yang ia minta sendiri dititipkan padanya kepake sama dia. Jadi ini nggak bisa dibilang uang kecil. Kalau kecil dikali banyak ya besar juga. Itu curhat colongan pada vlog di hari ini. Lagi pula aku sudah cabut laporan di inspektorat. Mudah-mudahan sih pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bisa mensejahterakan para seklur sehingga tidak perlu mencari sambilan lagi. Apalagi ini sambilannya sambilan menyuratkan. Harusnya sih bukan ia yang melakukannya. Ia cukup jadi mediator antara saya dengan petugas PPAT, biar petugas PPAT-nya yang datang, entah dari kantor notaris dan PPAT yang sering ada pelangnya di pinggir jalan, atau mungkin kami diajak ke kantor kecamatan. Terima kasih Bapak Edi, saya lupa panjangnya, tapi ia adalah petugas BPA. Dia adalah petugas BPN di kota saya yang telah mengedukasi saya. Seharusnya saya bikin surat seperti apa. Waktu saya tanda tangan itu belum pecah. Kata Pak Edi, harusnya pecah dulu baru bisa dibayarkan itu PPH dan BPHTB, sehingga saya banyak kecurigaan kepada Bapak Seklur dan terbukti bahwa uangnya terpakai. Makanya mungkin pemecahan begitu lama. Data menunjukkan masuk ke BPN tanggal 3 Maret 2023 dan baru selesai pada akhir Desember 2023. Sedangkan uang yang kami titipkan ke Pak Seklur adalah bulan Juli 2022. Itu sangat amat lama. Diduga uang terpakai sehingga berkas baru masuk ke BPN, termasuk uang untuk petugas ukur BPN itu pada tinggal 3 Maret 2023. Lalu masalah muncul lagi ketika ia akan menyuratkan sertifikat saya, menyuratkan jual beli saya jadi AJB, sehingga bisa balik nama sertifikat ke atas nama pembeli, dan dia mengakui bahwasanya uang PPH dan BPHTB serta uang lain-lainnya terpakai oleh Pak Seklur. Mudah-mudahan gaji Seklur dibanyakin dan diberi disiplin. Seperti apa?
seperti dinasehati agar jangan banyak berhutang. Kalau seklur banyak hutang, ia akan cari celah supaya berpenghasilan yang lain. Syukur-syukur ia bisnis jualan kambing. Syukur-syukur ia bisnis jadi biong tanah. Tapi kalau bisnis surat, bawa-bawa AJB, dan memakai prosedur yang tidak benar, lalu merugikan masyarakat karena memang ia bukan pakarnya, tentu saja dia bukan pegawai yang baik. Ia harus dikasih tahu bahwasanya itu tindakan yang tidak boleh. Masyarakat harusnya dibimbing memakai jalur yang benar seperti apa, tunjukkan arahnya, tunjukkan cara-caranya, bukan menikmati ketidaktahuan masyarakat dan berharap memperoleh penghasilan dari ketidaktahuan masyarakat itu. Ya, sampai jumpa lagi di konten Gugu Gembil selanjutnya. Semoga kita semua diberi kecerdasan, pengetahuan sehingga tidak dirugikan oleh orang lain. Terima kasih. Oh jadi no jang surat teh kaanggona lain jang surat akhirnya mah. Aku mau kan memang 2 minggu ke depan jadi dia ngawasa prosesnya memang pada tapi 2 minggu ke depan dia selesai ini saya ya dikit terus sudah di rumah Allah tanggung jawab